Koordinator Pelaporan Bela Islam KORLABI, dukung penuh, adili Jokowi makzulkan Gibran. Segera makzulkan Gibran, karena berbahaya bagi NKRI. Bahwa Indonesia akan menghadapi kenyataan yang tidak mudah diterima akal sehat. Seorang wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka tidak punya pengalaman panjang dalam diplomasi, tidak teruji dalam krisis, dan belum memperlihatkan kedalaman berpikir kenegaraan yang matang, duduk di pelataran kekuasaan tertinggi. Bahwa Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri. Ia adalah simbol puncak dari distorsi demokrasi Indonesia. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri. Bahwa Gibran menjadi wakil presiden bukan karena prestasi, tapi karena nepotisme keluarga Jokowi melalui pelanggaran etika berat oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi MKRI. Bukan sekedar nepotisme, tetapi melalui hukum yang disulap demi garis keturunan dengan cara merusak konstitusi, dipaksa merubah usia. Lebih tepatnya dia adalah anak haram konstitusi. Bahwa Gibran tidak pantas menjadi wakil presiden Republik Indonesia jika suatu saat karena keadaan tertentu ia menggantikan posisi presiden dikarenakan presiden sakit, wafat, atau krisis konstitusional. Jika kondisi tersebut terjadi, akan menjadi malapetaka luar biasa bagi bangsa Indonesia. Lihat nih, kelakuan Bani Muldomo. Waktu rakyat lagi antri gas, pabrik pada tutup, orang susah cari kerja, pajak naik, PHK dan pengangguran di mana-mana, mereka tuh diem semua, kayak orang tolol. Tapi begitu Hasto dan Tom Lembong, dua simbol korban kriminalisasi era Jokowi, dibebaskan, mereka ngamuk, mereka teriak-teriak mau gulingkan Presiden Prabowo. Beginilah nih contoh mental jongos kekuasaan. Mereka itu bersuara bukan karena penderitaan rakyat, tapi karena takut kehilangan kekuasaan. Emang setan lu semua. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya, jangan coba kalian ancam DJ, jangan, ya, karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum, karena apa yang saya katakan tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya, karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk dihukum, tidak layak untuk memimpin NKRI. Bahwa pada tanggal 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya dua hal. Satu, adili Jokowi. Sepakat nggak? Dua, makzulkan Gibran Rakabuming Raka. Sepakat? Nah, dua agenda itulah yang kami dorong. Bukan berarti kami tidak menghargai agenda lainnya, kami sepakat juga, tetapi dua agenda itu yang akan kita laksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2 September 2025, atas nama bangsa Indonesia kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekhawatiran soal langkah-langkah purnawirawan ini sudah terjadi. Contoh, sikap dari mantan Presiden Joko Widodo, ya, Pak Presiden Joko Widodo bilang bahwa nggak bisa wakil presiden saja kalau diteruskan perkara ini, harus dengan presiden-presidennya, kurang lebih begitu ya. Beliau mau ngasih ancaman kepada Presiden Prabowo. Satu paket begitu. Ya,
Kalau anak saya dibawa-bawa, ente juga lanjut gitu. Ini pernyataan Pak Jokowi ya? Ya. Oke. Padahal saya yakin Pak Jokowi minimal orang-orangnya, apapun alasan Bang Rocky, Pak Jokowi tidak suka baca dan lain-lain, saya anggap dia baca. Ya. Karena minimal orang-orangnya akan kasih tahu lah ya. Kecuali orang-orangnya juga tidak baca, itu baru Bang Rocky bolehlah marah-marah gitu ya. Presiden kok tidak baca. Tapi hemat saya dia tahu persis bahwa ketentuan pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Kalimat dan atau itu maknanya alternatif kumulatif, bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Terhadap sepak terjang maupun hasil pencapaian dan dampak kepemimpinan Jokowi, maka Koordinator Pelaporan Bela Islam KORL-ABI akan berada pada sisi objektif dalam makna netral, oleh sebab latar belakang track record dirinya saat berkuasa, cenderung, hasilnya dominan negatif daripada positif, maka demi tercapainya tujuan dan fungsi hukum Korlabi berkesiapan memberi dukungan moral dalam bentuk fisik tenaga kepada kelompok masyarakat yang menginginkan Jokowi diproses hukum untuk diadili di meja hijau oleh sebab berbagai bukti temuan hukum. Selain perilaku Jokowi yang abnormal, dalam perspektif jati diri pemimpin, Jokowi pun gagal dalam mengelola negara. Jokowi banyak menghambur-hamburkan uang negara saat menjadi Presiden RI ke-7, sehingga, Jokowi Effect, atau The Impact Jokowis of Leadership melahirkan beban kepada negara dan rakyat Indonesia serta berkepanjangan. Jokowi, sesuai data empirik sejak berkuasa hingga kini masih hobi berbohong. Bahkan kontemporer Jokowi ditengarai tengah berupaya memperalat oknum aparat untuk mengkriminalisasi para aktivis yang menginginkan dirinya tunduk kepada hukum dengan pola transparansi, lalu meminta maaf andai benar ijazah S1-nya palsu. Jokowi sampai saat ini nampak ngotot untuk mempertahankan anaknya Gibran sebagai pejabat publik penyelenggara negara Wapres walau tak berkualitas selain pendidikannya, tidak jelas, disertai sejarah hukum terkait usianya yang belum cukup, namun ia beri jalan melalui adik iparnya Anwar Usman untuk mengacak-acak sistem hukum melalui pola pembiaran, sehingga menjadi bakal cawapres di 2024 dan terhadap hal nepotisme ini KORL-ABI DKK sudah melaporkan Anwar Usman melalui Dumas Reskrimum Polda Metro Jaya pada November tahun 2023. Refleksi selainnya daripada pola kepemimpinan Jokowi di bidang pembangunan ekonomi. 1. Proyek IKN gagal. 2. Bandara Kertajati gagal fungsi. 3. Sirkuit Mandalika Lombok gagal. Dan banyak lagi proyek lainnya yang juga gagal. Jokowi diduga kuat memperdaya bangsa ini tentang biografinya atau asal-usul keluarganya. Selanjutnya selain banyak menumpuk dusta kepada rakyat bangsa Indonesia, Jokowi juga banyak menimbun hutang. Jokowi tidak serius memberantas korupsi, justru anak-anak dan menantunya tersandung beberapa laporan di KPK. Sehingga kasat mata Jokowi tidak obstruktif terhadap perilaku KKN pejabat publik di kabinetnya, malah seolah menyuburkan KKN. Jokowi telah melakukan pembiaran, disobedien, atau tidak ditegakkannya hukum dengan pola tidak memerintahkan dilakukannya diagnosis medis melalui laboratorium forensik kriminal terkait kematian 854 orang petugas KPPS pada tahun 2019 dan membiaran tidak tuntasnya penyelidikan tentang keterlibatan aparatur atau para oknum pelaku korban tragedi pembunuhan di Tol KM 50 Cikampek tahun 2020. Untuk itu, andai ada pihak-pihak masyarakat yang ingin agar Jokowi diadili dengan alat bukti yang cukup, Korlabi siap volunteer, membantu pihak berwenang secara objektif hingga tuntas. Disimpulkan oleh Korlabi, dari deskripsi perjalanan kepemimpinan Jokowi selama satu dekade 90% lebih tidak berkualitas atau gagal total, selain akibat karakteristik kepribadiannya yang buruk, sehingga hasil kepemimpinannya serba minus di semua sektor, baik dari sisi ekonomi, penegakan hukum dan politik, maka alhasil sepeninggal kekuasaannya, mayoritas adab atau moralitas, pejabat publik menjadi bobrok. Karena karakter Jokowi tidak role model melainkan melulu bertolak belakang dari sistem pemerintahan yang baik good government. ****